BTTH Kaisar Api, episode 524. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Batu kecil yang terbentuk dari perpaduan api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis, bagaimanapun Anda melihatnya, ukurannya sekecil setetes air di lautan. Namun pada saat dia menyerbu mulut jahat Ming Yuan, gelombang besar pun tercipta di antara dunia ini. Ledakan, suara dentuman keras, mengguncang hati orang-orang, menghantam jiwa secara langsung, dan bahkan mulut jurang yang tak dapat dihancurkan pun mulai runtuh dalam sekejap, ambruk. Serangan seperti itu benar-benar mencapai level kemampuan bertarung dewa setengah dewa. Melihat pemandangan ini, hati Lord Lei tiba-tiba bergejolak dan matanya yang indah dipenuhi ekspresi tak percaya. Kemampuan bertarung setingkat ini mustahil untuk ditampilkan hanya dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Diiringi suara bising, banyak sekali pria perkasa mengangkat kepala dan menatap langit. Di atas langit, terbentang pemandangan api penyucian yang tak akan pernah mereka lupakan. Dengan mulut jurang sebagai pusatnya, gelombang kejut energi yang menyilaukan menyebar, dan seluruh langit hampa tampak dihantam dengan ganas oleh makhluk raksasa, dan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Langit runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai bergoyang, gunung-gunung, sungai-sungai, dan rangkaian pegunungan besar yang membentang bermil-mil jauhnya runtuh dan terus runtuh. Kabut iblis berupa tinta darah dan lava berwarna darah yang mendidih seketika menggantikan kekuatan jahat tak terbatas yang memancar dari mulut jurang maut, dan kekuatan keduanya mengalir turun dari seluruh langit. Di atas langit, sebuah celah tiba-tiba muncul, seolah-olah terbuka akibat pukulan Xiao Yan. Bahkan guntur langit dan bumi, yang menjadi kebanggaan sang penguasa guntur, mungkin tidak mampu menghasilkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Tidak, mustahil. Pada saat itu, mata Xuan Ming langsung memerah, dan raungan amarah yang menggelegar keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Aku telah dengan susah payah merencanakan sebuah rencana sempurna selama 1000 tahun, dan kini hanya tinggal satu langkah lagi, dan itu adalah sebuah kesuksesan yang sempurna. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan dengan kekuatan satu orang? Namun, entah Xuan Ming mempercayainya atau tidak, ketika batu itu dilemparkan ke mulut jurang, ruang hampa yang menuju ke dunia bawah benar-benar lenyap. Ruang angkasa saat ini runtuh dan bergelombang, seperti patahan rongga berbatu, dan gelombang api panas yang sangat menyilaukan terus-menerus condong dari mulut langit. Aura jahat dan materi gelap seluruh dunia kini sedang dipanggang dan dimurnikan oleh api suci yang membara ini. Dunia perlahan-lahan kembali ke keadaan damai seperti semula. Sesosok kurus berwarna hitam berdiri perlahan di mulut kobaran api, matanya tertuju pada sosok mengerikan di langit. Pelaku dari bencana ini adalah penguasa alam Xuan Ming. Rencanamu telah gagal total. Xiao Yan berbicara, suaranya dipenuhi dengan aura dingin yang tak tertahankan. Sepertinya pria yang berdiri di depan Xuan Ming saat ini bukan lagi manusia. Itulah nafas api, itulah penguasa tertinggi yang sebenarnya. Namun, betapapun panas dan sucinya kobaran api yang keluar dari mulut kobaran api itu, hal itu tidak memberikan beban apapun kepada Xiao Yan. Cahaya keemasan itu perlahan keluar dari tubuh dan menyebar ke kulit, dan nyala api yang membara itu seketika menjadi pisau paling tajam di tangan orang tersebut. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa jika kau menggagalkan rencanaku, aku akan dibantai olehmu seperti ini. Pada saat itu, Xuan Ming, yang memandang Xiao Yan yang tampak dingin dan tak tertahankan, tiba-tiba menjadi marah. Dalam bencana ini, dia adalah pemenang terbesar, tetapi sekarang dia kalah, dan dia tidak kehilangan apapun. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Pada waktunya, dia pasti akan merasa malu dan menghabisi Xiao Yan dan orang-orang lain yang menghalangi rencananya hari ini. Pria ini selamat dari ledakan gabungan Xi Yan dan pancaran kekuatan iblis. Tunggulah kedatangan Tuhan nanti, kalian semua akan mati. Tawa gila itu perlahan mereda, dan di belakangnya, sebuah mulut jahat yang besar tiba-tiba muncul. Mulut raksasa jahat itu bagaikan pusaran waktu dan ruang, dan tidak ada yang tahu kemana dia akan melarikan diri. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan berseru,
dia hanya ingin mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang dan mencegatnya, tetapi sudah terlambat. Sampai jumpa lagi. Dengan wajah muram, Xuan Ming tampak menikmati saat melihat ekspresi Xiao Yan berubah dari tak percaya menjadi jijik, tetapi dia tidak menyadari 8 butir manik-manik jahat yang berada di telapak tangannya, sedikit bergetar saat ini, seolah-olah sesuatu membuatnya merasakan kekuatan ketakutan melintasi ruang dan waktu. Set, Xuan Ming, ini sudah berakhir. Sebuah suara lega perlahan terdengar dari langit, dan bersamaan dengan suara itu, terdengar pula jeritan yang menusuk hati. Kilat hitam yang dahsyat itu diam-diam menghilang ke langit, dan meresap ke dalam tubuh Xuan Ming tanpa hambatan. Tiba-tiba, tubuh Xuan Ming seperti diserbu tamu tak diundang. Bayangan hitam itu mengamuk dan tanpa ampun menelan nyawanya. Jarum penghancur dunia bawah. Bagaimana mungkin benda ini berada di tanganmu? Merasakan bayangan-bayangan serakah berkeliaran di dalam tubuhnya, wajah Xuan Ming akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut. Penguasa pemakan jiwa memanfaatkan momen ketika Xuan Ming menciptakan pusaran ruang waktu, memadatkan seluruh kekuatannya, dan mengeluarkan jarum tipis berwarna hitam. Xuan Ming memegang kepalanya dan berteriak, tubuh dan jiwanya ditelan sedikit demi sedikit, dan lenyap di sini hanya dalam sekejap. Senjata jahat kedua di dunia hantu, jarum penghancur dunia bawah, datang dan pergi tanpa jejak, kekuatannya misterius dan tak terduga, sekali terkena jarum ini, pasti akan mati. Namun, sangat sulit untuk memadatkan senjata jahat semacam ini, dan membutuhkan jutaan hantu dan roh, yang sungguh luar biasa. Anak nakal, setelah membunuh Xuan Ming dengan satu pukulan, penguasa pemakan jiwa tampak menua ratusan tahun dalam sekejap, dan sebuah rune hitam dengan cahaya redup di telapak tangannya sedikit terangkat. Jimat pemakan jiwa, guru, siapakah Anda? Raut wajah Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang. Meskipun dimurnikan oleh kekuatan api sucimu, masih ada aura jahat dan keji yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di ruang ini. Hanya dengan menelannya menggunakan kekuatan pemakan jiwa, sandiwara ini dapat diakhiri sepenuhnya. Penguasa pemakan jiwa membuka mulutnya, dan suaranya penuh sukacita. Terserah guru untuk melakukan hal semacam ini. Tidak, kau lebih membutuhkan kekuatan ini daripada aku. Anak kecil, tangkaplah. Begitu dia selesai berbicara, jimat pemakan jiwa itu diam-diam mendekati Xiao Yan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan melahap memenuhi udara, dan kekuatan jahat mengerikan yang tersisa tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan, yang semuanya ditelan oleh Xiao Yan tanpa terkecuali. Dan kekuatan Xiao Yan, yang telah meroket hingga mencapai puncak reinkarnasi lapisan kelima karena perang dan darah naga, kini perlahan menyebar menuju alam yang lebih mengerikan dengan tambahan kekuatan jahat yang tak terbatas. Perang telah sepenuhnya berakhir, dan banyak sekali pria kuat menghela napas lega, dan pada saat yang sama berteriak serempak ke arah bayangan hitam tipis di atas langit, Tuan Xiao Yu, Tuhan Maha Perkasa. Pada akhirnya, kekuatan Xiao Yan sepenuhnya stabil di tingkat reinkarnasi setengah langkah 6 lapis. Jelas, setelah tingkat reinkarnasi ini, semakin jauh ke belakang tingkat reinkarnasinya, semakin kuat dia dibutuhkan. Berakhir, yah, semuanya sudah berakhir. Serangkaian hal, seperti perbaikan bagian ruang angkasa lainnya, akan dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi. Setelah bencana berakhir, tubuh Xiao Yan seketika kembali ke altar Li Hongyu. Melihat kedua wanita di depannya, dia tak kuasa menahan senyum. Lain kali, hati Mu Yingying menghangat, dan dia langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan dengan air mata di matanya, tetapi dia menelan kata-katanya lagi. Lain kali, mari kita pergi bersama. Yun Yun diam-diam meraih lengan Mu Yingying dan berkata dengan manis. Wanita ini sungguh diberkati. Beberapa orang penting menyaksikan kejadian itu dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, namun suara mereka penuh kekaguman. Keturunan klan Xiao, penguasa ranah api tak berujung, Xiao Yan, memang pantas menyandang namanya. Bencana ini akhirnya telah berakhir. Meskipun wilayah api tak berujung dan seluruh dunia hantu menderita kerugian besar, ras jahat di luar wilayah tersebut juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kekuatan wilayah api tak berujung kemungkinan akan meresap ke seluruh dunia 1000 besar. Perang berakhir, dan kabut dunia hantu yang menyelimuti celah-celah di dunia hantu sepanjang hari juga telah dilenyapkan oleh Soul Eater dan yang lainnya, membuka kembali banyak lorong antara dunia hantu dan dunia besar.
Jalan masuk baru saja dibuka, dan sebagian pasukan yang dipimpin oleh Raja Sura, Dewa Perang di Langit, dan Wakil Kepala Istana Dakyangong, telah berjaga di luar jalan masuk selama puluhan hari. Aura hantu suram yang dipancarkan oleh penguasa dunia hantu adalah formasi iblis mengerikan dengan 600.000 garis. Setelah Master Pemakan Jiwa dan yang lainnya bernegosiasi dengan para tokoh kuat dari kedua kubu, mereka masing-masing kembali ke alam surgawi dan Istana Seribu Agung. Namun, setelah pertempuran di dunia hantu, banyak sekali tokoh-tokoh kuat yang menyadari bahwa perang kedua antara langit dan bumi telah dimulai, banyak sekali kekuatan yang telah siaga, dan seluruh dunia telah memasuki keadaan kewaspadaan ekstrim, yang digunakan untuk menghadapi serangan ras alien. Alam abadi, Dakyangong, alam hantu, 3 wilayah terdepan dan terbelakang diserang oleh klan jahat asing, menyebabkan dunia Dakyan jatuh ke dalam semacam keheningan yang mencekam. Tampaknya tidak ada yang tahu di mana klan jahat asing itu akan menyerang selanjutnya. Di alam hantu, karena keserakahan pusat alam hantu dan pihak lain, dengan dimusnahkannya seluruh pasukan dalam perang ini, kekuatan keseluruhan alam hantu telah menyusut drastis. Situasinya mirip dengan pusat alam peri, yang sangat menyedihkan. Sebagai upaya terakhir, Lei Zhu diangkat sebagai kepala pusat dunia hantu yang baru dan bermarkas di markas besar domain Jiwali. Sang pemakan jiwa, sebagai wakil kepala dunia, menghabiskan sepanjang hari di dunia hantu, menyelesaikan bahaya tersembunyi di dunia hantu, besar maupun kecil, dan menjaga ketertiban dunia ini. Adapun Du Qifei dan yang lainnya, mereka bergabung dengan pusat dunia hantu dan menunggu perintah dari penguasa dunia, sehingga pusat dunia hantu perlahan-lahan pulih sedikit vitalitasnya. Pada hari kedua setelah bencana berakhir, Du Qifei, Mu Yingying, dan Yun Yun sibuk di alam Jiwali, ruang kosong di tengah alam hantu. Setiap pertemuan yang sangat penting direncanakan. Tentang aturan dunia hantu, pada pagi hari ketiga, ketiganya perlahan melangkah masuk ke rumah kayu itu dan tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Ini, semua pil obat yang dibutuhkan untuk mendukung mereka yang kuat kali ini. Yun Yun sangat termenung, sebuah gulungan padat muncul di depan Xiao Yan, hampir puluhan ukuran, yang membuat Xiao Yan, yang belum sepenuhnya pulih dari perang yang baru saja usai, merasa sedikit kewalahan. Jika Xiao Yan mampu memurnikan pil obat dalam jumlah sebanyak itu sendirian, dia pasti sudah mendapatkan tahun monyet dan bulan kuda. Sangat banyak. Melihat ini, Mu Yingying tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Dia jelas memahami kekhawatiran Xiao Yan. Sebagai tetua kuil obat surgawi, Anda dapat mengambil semua ramuan obat di bawah peringkat ke-9, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Untuk peringkat ke-7, jumlahnya sangat sedikit. Aula alkimia di wilayah api tak berujung dapat membantumu memurnikan sebagian darinya. Hanya saja, ada puluhan pil obat untuk lelaki tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Saya khawatir Anda masih perlu memurnikannya sendiri. Yun Yun juga buru-buru memberikan ide kepada Xiao Yan. Oke, dengan desahan pelan, Xiao Yan untuk sementara menyimpan hal-hal ini di dalam hatinya. Nah, ada satu hal lagi yang sangat penting. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, mari kita bekerja dulu. Setelah urusan di alam hantu ini selesai untuk sementara waktu, kita akan kembali ke alam api abadi. Cepatlah telan sumber dewa jahat dan kekuatan yang tidak teratur di dalam tubuhmu. Setelah berkultivasi, cobalah untuk menembus ke tingkat ke-6. Yun Yun mengangguk. Sebelum retret, ada satu hal lagi, ikutlah denganku. Xiao Yan tersenyum misterius, lalu membawa kedua putrinya dan perlahan berjalan menuju kediaman pemakan jiwa. Menantu perempuan yang jelek itu selalu ingin bertemu mertuanya, dan pemakan jiwa sangat diperlukan untuk perkembangan Xiao Yan. Guru, mereka bertiga tiba di pegunungan yang tenang, dan disinilah letak rumah besar yang khusus dibangun oleh Li Hunyu untuk wakil penguasa alam di pusat alam hantu. Bagaimana situasinya? Sang pemakan jiwa membuka pintu dengan malas, tersenyum lebar. Tetapi selain Xiao Yan, ada dua sosok Yanting di luar pintu. Si kecil, kedua anak ini. Soul Eater terbatuk kering, seolah ingin mengingatkan Xiao Yan tentang sesuatu. Soul Eater masih memiliki banyak kesan tentang Mu Yingying, dan tentu saja mengetahui identitasnya, tetapi kehadiran Yun Yun di sampingnya membuatnya sedikit bingung. Terlepas dari bentuk tubuh dan penampilan gadis ini, jika bicara soal kekuatannya saja, dia tampaknya setara dengan dirinya sendiri. Yun Yun,
Aku sudah melihat gurunya. Mu Yingying, aku sudah bertemu gurunya. Wajah kedua wanita itu sedikit memerah, lalu mereka menggigit bibir dan gigi mereka. Dari penjelasan Xiao Yan di jalan, mereka secara alami memahami kebaikan pemakan jiwa kepada Xiao Yan. Hei, tidak apa-apa. Jubah dan jimat pemakan jiwaku telah diserahkan kepada bocah bau ini, dan aku belum menyiapkan salam apapun. 2 jilid ini seharusnya sesuai dengan gulungan sihir peri jahat terbaikmu, jadi terimalah saja. Penguasa pemakan jiwa tertawa, dan 2 gulungan perak yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Gulungan itu dipenuhi dengan ketangkasan klasik, yang tampaknya cukup kuno. Tembakan pertama berupa 2 gulungan keterampilan bertarung tingkat tertinggi keabadian. Keberanian seperti itu patut diksianmu. Terima kasih guru. Kedua wanita itu saling berpandangan, dan tanpa ragu-ragu, mereka masing-masing mengambil jilid berikutnya, lalu dengan tenang berdiri di samping Xiao Yan. Banyak senjata jahat yang muncul selama bencana ini sekarang memiliki pemiliknya masing-masing. Jarum penghancur dunia bawah berada di bawah kendaliku, manik jahat segudang pikiran berada di bawah kendali penguasa petir untuk sementara waktu, dan lonceng sungai darah berada di bawah kendali Fang Yang Hao. Xiao Gui mengendalikan gulungan hantu dan Dewa Yin dan Yang, dan menjaga apa yang disebut pintu masuk ke dunia bawah bersama dengan 10 aula klan Xiao Mu, Yama. Pintu masuk itu juga berada di markas besar Li Hunyu. Selain itu, tak terhitung banyaknya wilayah di dunia hantu telah memeriksa secara menyeluruh semua orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Satu demi satu informasi mengalir keluar dari mulut pemakan jiwa secara teratur. Ini pekerjaan berat bagi guru dan kedua wanita itu. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Setelah bencana berakhir, dia kembali ke alam jiwa Li untuk tinggal di mesin kesehatan, dan tidak ikut campur dalam urusan di sini. Dalam pertempuran ini, dunia hantu telah menderita kerugian besar, dan akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan vitalitasmu, tetapi wilayah api tak berujungmu juga mengalami kerugian besar, jadi Yun Qi, Yuan Yan, dan kawan-kawan telah memutuskan, dan mereka akan menemanimu nanti. Kembali bersama, dengan kekuatan mereka, mereka juga dapat membantumu di wilayah api tak berujung. Sang pemakan jiwa berkata lagi, ya, tapi guru, apa jalan masuk ke dunia bawah? Xiao Yan tetap memutuskan untuk bertanya. Untuk hal semacam ini, saya khawatir Anda masih perlu bertanya kepada Yama dari 10 aula klan Xiao. Tempat seperti itu penuh bahaya, dan tidak pantas bagi Anda untuk masuk secara gegabah sekarang. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan ringan, ketika dia menyebut kata dunia bawah, seluruh tubuhnya bergerak hebat, seolah-olah beberapa orang ketakutan. Baiklah, bocah bau, cepatlah pergi ke tempat retret. Kekuatan luar biasa yang diserap oleh sumber dewa sesat dan jimat pemakan jiwa seharusnya cukup bagimu untuk membuat terobosan, dan sekarang kau butuh waktu untuk menenangkan diri. Selama periode ini, kami akan menyediakan semuanya untuk Anda. Master pemakan jiwa melirik Xiao Yan, yang napasnya tampak kacau, dan langsung memarahinya sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan merepotkan guru dan kedua wanita itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mendongak ke langit dan tertawa terbahak-bahak, lalu mundur menuju ruangan rahasia. Dalam retret ini, perlu untuk benar-benar merangkum berbagai kekuatan dalam tubuh, dan penyempurnaan pil-pil obat tersebut juga perlu diselesaikan sesegera mungkin. Nak, jangan benci aku. Tepat saat Xiao Yan menghilang, Master pemakan jiwa tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Aku tidak. Mu Yingying cemberut, tetapi kekeras kepalaan di matanya tetap terlihat oleh Yun Yun. Kekuatan gulungan Yin dan Yang adalah milik Yin dan kejahatan, dan sama sekali tidak cocok untukmu. Tapi, aku butuh kekuatan. Mu Yingying berkata dengan nada tidak puas. Kekuatan. Tampaknya ada kelemahan di pusat dunia hantu. Artefak tertentu di pusat dunia manusia sangat cocok untukmu, tapi aku tidak tahu. Guru, ceritakan padaku. Hei, jangan khawatir. Benda itu akan menunggu murid kesayanganku keluar dari bea cukai, agar dia bisa membawanya kembali untukmu secara pribadi. Lagi pula, dia akan pergi ke sana cepat atau lambat. Markas Li Hunyu adalah harta karun unik, Danau Huatian. Kak Yunyun, apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Pada saat itu, ada 2 sosok ramping yang bertengger di tepi kolam yang luas ini. Ya, kekuatan kedua makhluk itu telah mencapai batasnya,
dan umur mereka semakin dekat, dan pada saat bencana ini, aku berjanji untuk mengumpulkan kebijaksanaan bagi mereka dan sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia. Yun Yun mengangkat pipinya yang lembut dan menatap pedang Kaisar Surgawi Tai Chi yang berada di atas telapak tangannya. Berdengung, guntur yang bergemuruh, perlahan-lahan turun, memenuhi ruangan ini dengan aura yang sangat menyedihkan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi bergetar hebat, dan energi spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di kolam spiritual perlahan berkumpul ke arahnya, seolah-olah makhluk perkasa akan datang ke dunia. Puff! Tiba-tiba, naga dan phoenix di pedang Kaisar Langit Tai Chi meraung, dan kemudian suara seperti cangkang telur yang pecah menggema di seluruh dunia. Kekuatan luar biasa dari gerakan dan keheningan yang dihasilkan oleh pemandangan yang tak tertandingi tersebut perlahan-lahan diserap oleh pedang Kaisar Surgawi Tai Chi. Apakah ini sukses? Pada saat itu, Mu Yingying membuka matanya lebar-lebar dan perlahan menatap kekosongan di atas kolam, tempat aura kehidupan yang tak berujung dan kaya muncul. Dalam tarikan napas itu, terdapat kekuatan agung yang membuatnya merasa gelisah. Ledakan, pemilik, asap itu perlahan menghilang, dan dua orang yang lembut seperti boneka porselen keluar dari dalamnya. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, berpenampilan seperti anak kecil. Berhasil, dua kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis. Tawa kedua wanita itu perlahan menyebar. Pengumpulan roh-roh itu berhasil, dan mulai sekarang, naga langit dan phoenix bumi akan berubah menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Dua anak laki-laki dan perempuan emas dengan kekuatan puncak reinkarnasi 5 tingkat. Mereka telah sepenuhnya berubah menjadi manusia, tetapi jika Yun Yun membutuhkannya, mereka masih dapat menggunakan pedang Kaisar Langit Tai Chi untuk memanggil. Kedua makhluk kecil itu akan keluar dari tubuh mereka untuk membantu Yun Yun karena pedang Kaisar Langit Tai Chi. Kekuatan sempurna dari puncak reinkarnasi, serta pedang Kaisar Langit Tai Chi, kekuatan Yun Yun saat ini tidak diragukan lagi sangat besar. Setelah pertemuan para roh, kedua makhluk kecil itu sangat dekat dengan Yun Yun. Mereka tampaknya mengenali Yun Yun sebagai ibu kandung mereka, sehingga terjadi kehebohan di seluruh alam Lihun. Wilayah Jiwali masih beroperasi dengan tertib di bawah tanggung jawab Raja Petir, Raja Pemakan Jiwa, dan para tokoh kuat lainnya, tetapi jatuhnya Dewa Jahat ketujuh dari klan jahat asing tidak memicu seruan bagi klan jahat asing untuk melancarkan serangan besar-besaran. Dunia Seribu Besar telah banyak menghabiskan waktu untuk persiapan yang tenang. Selain itu, ada juga wilayah api tak berujung yang terkenal, dengan lelaki tua bertulang, jenderal berdarah dingin, dan sekelompok tokoh kuat yang bergabung di dalamnya. Dengan tambahan kekuatan baru seperti itu, kekuatan wilayah api tak berujung saat ini, bahkan di antara kekuatan puncak di dunia manusia, juga memiliki eksistensi menakutkan yang menempati peringkat pertama. Namun di alam api tak berujung, yang paling dikagumi adalah penguasa alam api tak berujung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia yang tidak hanya memenangkan api suci ketiga, tetapi juga sosok perkasa yang telah beberapa kali menyelesaikan bencana di surga dan dunia hantu. Sekarang, ketenaran Xiaoyan, saya khawatir di dunia ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Waktu berlalu perlahan seperti air, dan wilayah-wilayah tak terhitung jumlahnya di dunia hantu perlahan kembali ke bentuk aslinya, dan serangkaian peristiwa juga berlangsung dengan tertib. Lebih dari setengah tahun berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan seolah lenyap dari dunia, dan tidak ada kabar yang muncul. Seandainya bukan karena Yun Yun dan kedua putri Mu Yingying, yang mungkin memiliki wawasan tentang keselamatan Xiaoyan, mereka pasti sudah menerobos masuk ke ruang kultivasi rahasia untuk mencari tahu. Selama periode setengah tahun ini, ruangan rahasia yang khusus disiapkan untuk Xiaoyan ini telah lama terdaftar sebagai area terlarang tertinggi oleh manajemen puncak domain Jiwali, dan semua personel dilarang keras untuk memasuki radius 100 meter dari area tersebut. Namun, masih banyak orang-orang tingkat tinggi yang sangat ingin tahu. Jika ada sesuatu yang salah, mereka akan berhenti dan menatap sekeliling ruang pelatihan. Ruang kosong di atas ruangan rahasia itu berputar dari waktu ke waktu, dan pemandangan tanaman obat yang menyegarkan dan kaya perlahan muncul, dan pil obat yang dimurnikan oleh mereka mungkin sangat ampuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, di ketinggian markas Li Hunyu, muncul energi berwarna petir yang tak terhitung jumlahnya, melintasi rintangan ruang dan waktu, dan perlahan menyerang.
Fluktuasi yang memekakkan telinga dan dahsyat itu membuat seluruh wilayah Jiwali memasuki tingkat keamanan tertinggi. Apakah ada invasi musuh? Guru, ini tidak sepenuhnya benar. Napas ini tidak terlihat seperti kekuatan klan jahat asing, tetapi agak mirip dengan belenggu langit dan bumi. Di samping Yun Yun, sepasang anak laki-laki dan perempuan yang berwajah merah muda dan lembut mengangkat mata mereka yang besar dan berair lalu menatap langit, seolah merasakan sesuatu. Bang! Pada saat yang bersamaan, tepat ketika semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar erangan dari area yang tenang. Melihat ke tempat asal suara itu, aura kuno yang seolah telah tertidur selama ribuan tahun perlahan-lahan mulai terbangun. Set! Pada saat berita mengejutkan itu disampaikan, dua siluet naga ilahi muncul dengan tenang. Penguasa petir dan penguasa pemakan jiwa. Begitu keduanya muncul di kehampaan ini, mata mereka sedikit menyipit, dan pandangan mereka terus mengembara di ketinggian ruang kultivasi rahasia dan alam Jiwali. Dengan melahap sumber dewa sesat, ia memperoleh kekuatan jiwanya untuk melangkah ke alam kenaikan. Istana spiritual lantai 9 juga dipenuhi dengan lantai 8. Ia mendambakan jiwa para dewa dalam teleportasi. Ada ekspresi terkejut di mata indah Leizu, dan dia jelas langsung memahami fluktuasi lain yang terkandung dalam kekuatan ini. Lebih dari itu, materi gelap di mulut jurang yang dalam, dan hantu-hantu tak terhitung serta jiwa-jiwa kesepian yang tertinggal akibat bencana perang ini, sebenarnya membuat kekuatan orang ini menembus ke tingkat reinkarnasi 6 kali lipat yang sebenarnya. Penguasa pemakan jiwa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan suaranya penuh kelegaan. Ledakan, ribuan mil hamparan awan, suara jiwa yang mempesona bergemuruh di dalam hati dan jiwa, ditambah dengan kekuatan langit dan bumi dari malapetaka reinkarnasi 6 kali lipat, membuat banyak orang kuat berkeringat. Tekanan mengerikan yang ditimbulkan oleh malapetaka ganda seperti itu, bahkan sang penguasa petir pun sedikit khawatir, dapatkah Xiao Yan menanganinya dengan mudah. Tepat ketika hati para pendekar yang tak terhitung jumlahnya menegang, kobaran api yang tak berujung muncul di ruang kultivasi rahasia, seperti letusan gunung berapi, dan kemudian di seluruh langit, seekor naga emas dengan panjang puluhan ribu meter terbentuk. Tubuh naga emas itu berliku-liku dan bergelombang, dan semburan api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya, dan sisik emas kuno yang tebal menutupinya, dan kekuatan naga yang menakutkan yang melampaui langit dan bumi menyebar. Mengaum, naga emas itu meraung, dan suara raungan naga itu tersampaikan, dan kekuatan dahsyat dari malapetaka ganda di atas langit terpelintir dan sepenuhnya lenyap di sini. Ini, melihat tindakan yang terakhir itu begitu tegas, sudut mata dari banyak orang kuat yang hadir di sana tak kuasa menahan diri untuk tidak bergeming. Penyempurnaan agung batas kenaikan abadi, dan malapetaka reinkarnasi 6 kali lipat, kekuatan perampokan ganda sangat menakutkan, tetapi di tangan Xiao Yan, itu tampak seperti permainan anak-anak. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Feng Jue telah mencapai alam ketiga untuk membakar daging, tubuh, dan jiwa. Selain ditempa oleh darah naga Raja Naga Emas, kekuatan melahap yang misterius dan tak terduga, dan kekuatan 7 jenis api suci, malapetaka reinkarnasi tingkat 6. Bagi Xiao Yan, itu tidak perlu disebutkan. Anak baik, di alam Jiwali yang sangat ramai di langit yang tinggi, sosok-sosok besar muncul satu demi satu, memandang bayangan hitam tipis di atas langit, penguasa pemakan jiwa dan yang lainnya memimpin dalam berbicara. Tubuh Xiao Yan seketika bangkit dari ruangan rahasia itu, dan aura kekuatan naga yang samar masih menyelimutinya. Itulah fluktuasi yang terjadi setelah sepenuhnya menyerap darah asal Raja Naga Emas. Sekarang, belum lagi betapa menakutkannya kekuatannya, hanya dengan tubuh Xiao Yan saja, aku khawatir pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 6 lapis yang sebenarnya akan tak berdaya dalam waktu singkat. Penempaan darah naga asli Raja Naga Emas membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Guru, ini adalah Suandan tingkat 9, pil nirwana reinkarnasi, yang cukup bagi guru untuk sepenuhnya melangkah ke tingkat 6. Ying, ini adalah pil imbalan yang dijanjikan oleh Jenderal Berdarah Dingin dan yang lainnya. Ada juga banyak pil tingkat 8, yang digunakan untuk Xiao Guimufeng dan para pahlawan lainnya dalam pertempuran dunia hantu. Tawa malas perlahan muncul dari naga emas itu. Tiba-tiba, sebuah pil obat bundar muncul dengan tenang di depan penguasa pemakan jiwa. Kemudian Xiao Yan melirik secara acak dan melemparkan sebuah cincin ke Mu Yingying. Ya,
Mu Yingying mengangguk dan menurunkannya dengan mudah. Benda ini, penguasa pemakan jiwa tampak aneh, menatap pil obat yang melayang di depannya dengan sedikit terkejut. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa merasakan gelombang energi yang bergerak dari pil itu. Pemurnian ramuan ini bukanlah kekuatan bahan obat biasa, melainkan pemurnian zat gelap dan jiwa-jiwa gaib. Keruh, melihat tingkah laku Xiaoyan yang seolah tidak terjadi apa-apa, banyak jiwa kuat di wilayah jiwa Li takjub melihatnya. Tulisan tangan Xiaoyan bisa digambarkan sangat mewah. Di dunia yang luas ini, hanya sedikit orang yang mampu memurnikan ramuan obat tingkat 9. Bahkan ramuan obat tingkat 8 pun sangat berharga. Apakah Master Domain Xiao ini benar-benar memurnikan begitu banyak pil obat selama masa pengasingannya? Keahlian orang ini dalam meracik obat sungguh menakutkan. Warna iri hati meresap ke dalam hati banyak orang. Jika bukan karena Duki Fei, saya khawatir semua jiwa kuat di tempat kejadian akan langsung melarikan diri ke dalam api yang tak berujung. Apa yang sedang kamu lihat? Jangan pergi berlatih, persiapkan diri untuk bencana berikutnya. Setelah beberapa desahan, suara dahsyat Duki Fei terdengar di seluruh alam jiwa Li. Jelas, guncangan diperlukan saat ini untuk mempertahankan kekuatan saat ini. 10 menit kemudian, di ruang konferensi markas besar Li Hunyu. Saat ini, sebagian besar gedung-gedung tinggi berkumpul di sini. Yan Luo dari 10 aula, keluarga Xiao Gui, Jenderal Berdarah Dingin, dan lainnya, serta Yuan Yan dan Yun Qi, bekerja keras untuk mencapai puncak alam jiwa. Tentu saja, pil-pil obat itu telah dibagikan, memungkinkan Jenderal Berdarah Dingin dan yang lainnya untuk secara sukarela bergabung dengan wilayah api tak berujung. Tuan Xiao, sekarang setelah luka Anda sembuh, apa rencana Anda? Seluruh aula dipenuhi kegembiraan, tetapi setelah beberapa saat, suara beberapa tokoh berpengaruh yang dipimpin oleh pengadilan Li Hunyu dan pengadilan kehakiman menjadi yang pertama memecah kedamaian. Penguasa pemakan jiwa dan penguasa petir duduk saling bertumpuk, menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Hal-hal ini harus ditangani oleh mereka sendiri. Rencana saat ini, belum untuk saat ini. Xiaoyan menoleh dan mendapati bahwa orang-orang ini sangat berhati-hati. Mereka tampak sangat berbeda dari orang-orang yang mengendalikan kedua halaman tersebut selama bencana sebelumnya, sehingga mereka menghindarinya. Di domain jiwa Li, ada beberapa orang yang pernah membunuh master senior pemakan jiwa. Sekarang mereka semua telah dicopot dari posisi mereka. Mereka semua adalah rekrutan baru, tetapi kekuatan dan prestise mereka tidak boleh diremehkan, dapat dipercaya. Yun Yun membuka mulutnya perlahan, menjelaskan kejadian itu kepada Xiaoyan, dan ekspresi Xiaoyan menjadi nyaman setelah mendengar penjelasan tersebut. Tuan Xiaoyu, saya sedang menunggu rencana, saya tidak tahu. Di domain jiwa Li, Duki Fei kini menduduki posisi dominan, tetapi masih banyak hal yang harus diserahkan kepada pengadilan kehakiman dan Mahkamah Agung untuk diselesaikan. Tapi itu tidak penting, Xiaoyan menyeringai, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Persekutuan. Beberapa pria bertubuh tegap tampak bersemangat dan berkata dengan masuk akal. Masalah ini menjadi prioritas utama saat ini. Persekutuan. Setelah beberapa orang keluar, semua orang di seluruh aula berseru. Meskipun pemimpin klan jahat asing dan para tokoh kuat lainnya belum sepenuhnya muncul dan mengumumkan dimulainya Perang Dunia Kedua, namun dari situasi saat ini, Perang Dunia Kedua telah dimulai dan dunia sedang menghadapi situasi yang sangat rumit. Kita semua telah mendengar tentang masalah alam abadi, bahwa Tuan Xiao Yu dan yang lainnya telah membalikkan keadaan, dan sekarang semakin masuk akal untuk menyelamatkan alam hantu kita dari bahaya, dan membentuk aliansi adalah hal yang wajar. Beberapa orang saling pandang, Lin menyebutkan berita-berita penting, menunggu tindakan Xiaoyan. Persekutuan, Xiaoyan bergumam, tetapi tidak setuju untuk sementara waktu. Sekarang setelah 10 kuil Yama kembali normal, dan hal-hal seperti pintu masuk ke dunia bawah juga diketahui, selama kekuatan seseorang ditingkatkan lebih lanjut, dia dapat pergi ke tempat klan Xiao tertidur. Namun sebelum itu, saya khawatir saya harus pergi ke dunia peri, dunia iblis, dan tempat-tempat lainnya. Aliansi ini tidak terburu-buru, sekarang kita masih perlu pergi ke dunia iblis dan dunia abadi untuk bernegosiasi. Setelah keputusan akhir, bagaimana pendapatmu tentang memperkuat aliansi? Saat Xiaoyan kebingungan, Yun Yun berbicara dengan tenang. Kalau begitu,
Aku akan menunggu di sini untuk menantikan kabar baik dari Tuan Xiao. Mengenai aliansi, selama Tuan Xiao berbicara, apapun di dunia hantu kita dapat dimobilisasi. Beberapa pria bertubuh besar tertawa. Saat itu, mata indah Yun Yun melirik sekilas ke arah Dewa Petir dan pemakan jiwa yang berada di atas. Sepertinya tindakan ini telah mereka diskusikan sejak lama. Orang-orang di depan mereka hanya lewat saja. Masalah ini sudah selesai. Malam ini kita akan berangkat kembali ke wilayah api tak berujung. Lain kali mungkin tidak akan damai. Xiaoyan membungkuk kepada guru pemakan jiwa, dan implikasinya juga untuk menunjukkan energinya. Ya, Yunqi sekarang adalah apoteker tingkat 8. Dengan tambahan gadis itu, Yuan Yan, banyak orang kuat akan ikut bersamamu. Yama dari 10 aula, Xiao Gui, dan yang lainnya akan tinggal di sini, selalu memperhatikan perubahan di pintu masuk menuju dunia bawah. Penguasa pemakan jiwa berkata, "Oke." Serangkaian perintah dan kesepakatan pun muncul. "Nak, ikutlah denganku." Setelah masalah itu selesai, semua orang pergi satu persatu, tetapi master pemakan jiwa berpura-pura misterius dan membawa Mu Yingying menuju rumahnya. Hah, ini dia, api suci. Api suci ke-19, Jin Yanyan. Ketika Mu Yingying melihat batu aneh berwarna emas pucat di depannya, dia sangat bersemangat dan gelombang panas perlahan datang menghampirinya. Aku berkelana ke dunia hantu dan pergi ke dunia Buddha untuk membalas dendam. Aku menemukan api suci ini secara kebetulan dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Jangan beritahu Xiaoyan. Sang pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Guru, Anda bisa memberikan sesuatu kepada Xiaoyan, itu akan berguna baginya. Matamu Yingying berbinar-binar seperti bintang, dia sangat bahagia. Benda ini cocok untukmu, bukan untuk dia. Sang master dari Soul Eater berpura-pura menjadi misterius. Yingying mengucapkan terima kasih kepada guru. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia juga menyadarinya, tiba-tiba mengangguk, lalu dengan tenang menurunkannya dan mengucapkan selamat tinggal dengan hikmat. Setelah puluhan menit, Xiaoyan dan rombongannya meninggalkan alam hantu dalam semalam dan kembali ke alam api tak berujung. Sungguh pria tua yang eksentrik. Lord Lei tersenyum tipis, melihat sikap pelit Soul Eater, dia tak kuasa menahan tawa. Namun, di dalam hatinya ia tampak menantikan hal itu. Mungkinkah ini benar-benar kesalahpahaman antara dirinya dan Xiao Tianming? Sang master pemakan jiwa tersenyum tak berdaya sambil memandang Xiaoyan dan yang lainnya yang berjalan pergi. Api suci ini tentu saja direbut dari tangan dunia Buddha yang kuat, tetapi sayangnya tidak memiliki efek yang berarti pada Xiaoyan saat ini, jadi dia diam-diam memberikannya kepada Mu Yingying. Ini dapat dianggap sebagai penebusan sebagian hutang budi yang saya miliki kepada gadis ini di dalam hati saya, lagi pula, pengorbanan itu sedikit banyak ada hubungannya dengan dirinya. Di jantung wilayah api tak berujung, dikelilingi oleh api suci langit dan bumi sepanjang hari, sehingga semua roh jahat dan binatang buas tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sebuah tempat perlindungan yang ampuh. Di aula ibu mertua, Suner kini menundukkan kepalanya sambil memeriksa gulungan-gulungan berisi hal-hal sepele di wilayah api tak berujung. Hal-hal ini jelas mengharuskannya untuk mengerjakannya sendiri, tetapi putri yang sombong di masa lalu itu juga sangat tertekan sekarang. Lagi pula, di wilayah api tak berujung ada begitu banyak hal. Ibu, penguasa wilayah, dan yang lainnya telah kembali dengan selamat. Tiba-tiba, suara riang terdengar dari luar gerbang istana. Pergi. Suner mendengar kata-kata itu, kerutan di dahinya menghilang, dan senyum tipis yang menawan menghiasi wajahnya saat dia berjalan menuju pintu keluar lorong ruang angkasa. Hah, ini dia, tim yang luar biasa. Tidak lama kemudian, ketika sekelompok pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Suner tiba di wilayah api tak berujung, mereka takjub melihat begitu banyak pria kuat yang keluar dari pintu keluar. Pria tua bertulang putih, jenderal berdarah dingin, 2 pendekar reinkarnasi tingkat 5, dan banyak pendekar tingkat samsara lainnya telah sepenuhnya bergabung dengan alam api tak berujung dan kembali bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Dengan bergabungnya kekuatan baru yang begitu dahsyat, hal ini tidak diragukan lagi akan membawa fondasi wilayah api abadi ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas kerja keras Anda. Di hari-hari mendatang, mari kita beristirahat dengan baik. Xiaoyan berkata kepada kerumunan besar di belakangnya. Ya, suara lantang itu terdengar,
susunan pemain yang menakutkan itu bisa digambarkan sebagai sangat mewah. Yuner, besok kau akan membawa Yunki ke alam abadi. Kau bisa membahas aliansi dengan mereka terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kau bisa mendapatkan beberapa pil obat dari kuil pemurnian obat dan kembali. Jika itu bisa membantu orang lain memasuki tingkat 9, itu akan sangat bagus. Xiaoyan menyeringai, melihat kemampuan alkimia tingkat 8 milik Yunki, dan tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Terima kasih, penguasa domain. Yunki mengangguk dan tersenyum, tentu saja menyetujui pengaturan Xiaoyan. Selain itu, aku sedang mencari gulungan formasi, dan sekarang wilayah api tak berujung dipimpin oleh seorang gadis seperti Yuan Yan. Tempat ini menjadi tempat yang dipenuhi kobaran api. Xiaoyan memandang Yuan Yan yang montok dan berkulit merah muda di belakangnya, lalu berkata sambil terkekeh, jelas sekali bahwa gadis ini, Yuan Yan, jauh lebih kuat darinya dalam hal kemampuan sebagai ahli formasi pertempuran. Sedikit, mata Yuan Yan berbinar ketika mendengar itu, tetapi dia tetap menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan, sangat nakal. Selain itu, perintah-perintah tersebut didistribusikan setelah diskusi antara Xiaoyan, Yun, dan Suner. Jelas, semua ini adalah tindakan yang memiliki efek magis pada wilayah api tak berujung. Di mana Yingying? Saat malam menjelang, setelah serangkaian masalah di wilayah api tak berujung terselesaikan, hanya Xiaoyan, Yun, dan Suner yang tersisa di aula. Xiaoyan tersadar dan tak kuasa menahan rasa ingin tahunya. Sepertinya gadis ini menghilang begitu saja saat ia keluar dari saluran ruang angkasa dan tiba di wilayah api tak berujung. Dia pergi untuk menyepi. Seharusnya dia bisa mencapai terobosan dalam perjalanannya ke dunia hantu ini. Yun menggelengkan kepalanya, tetapi tentu saja mereka tidak tahu. Mu Yingying baru saja tiba di alam api tak berujung, dan dia bergegas ke ruangan rahasia untuk bersembunyi dan melahap api suci. Dengan api suci yang diberikan oleh guru pemakan jiwa, Mu Yingying kini memiliki 3 api suci di tubuhnya, dan kombinasi serta kekuatan Fen Jue cukup untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tentu saja, Mu Yingying yang naif dan nakal tidak akan tahu bahwa api suci ini, penguasa pemakan jiwa, sebenarnya ditujukan untuk diberikan kepada Xiaoyan, tetapi karena berada di peringkat ke-19, api suci ini hampir tidak memiliki efek berarti pada Xiaoyan saat ini. Selain itu, Mu Yingying berkorban karena alasan pribadinya, dan api suci itu diberikan kepada Xiaoyan barusan. Bagaimana dengan Cailin? Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara lagi. Kai, saudari Cailin, dia. Saat Xiaoyan bertanya seperti itu, wajah Suner langsung pucat pasi, seolah-olah ada pertanda buruk. Pergi. Xiaoyan langsung bangkit dan berjalan menuju kediaman Cailin. Cailin pada dasarnya acuh tak acuh, dan tempat tinggalnya berada di pegunungan dan awan. Bagaimana ini berjalan? Begitu dia mendorong pintu dan masuk, dia melihat seseorang yang lemah terbaring di tempat tidur. Alis Xiaoyan langsung mengerut serius untuk pertama kalinya. Saat itu, wajah Cailin pucat pasi, dan seluruh tubuhnya sebenarnya dipenuhi dengan pancaran cahaya 10 warna yang terus mengalir. Saat Xiaoyan menatap pita warna-warni itu, seluruh tubuhnya tak kuasa menahan getaran, seolah kekuatan semacam ini cukup untuk mengancam nyawanya sendiri. Aku baik-baik saja. Jangan datang. Tepat ketika Xiaoyan ingin mendekati Cailin dan mengamati perubahan pada tubuhnya, suara dingin Cailin menggema di seluruh ruangan. Ini, fluktuasi kekuatan ular piton penelan langit 10 warna. Pada saat itu, ekspresi tak percaya muncul di mata indah Yun. Meskipun Yun dan Cailin sudah saling mengenal sejak lama, dalam ingatan gurunya Hua Qinger dan kekuatan warisan, ular piton penelan langit 10 warna adalah salah satu binatang purba terkuat di dunia. Kekuatannya bisa dipelajari dari dunia. Bahkan ketiga dewa yang ditaklukkan Jiaoji atas keagungan Yaoji pun jauh kurang menakutkan. Konon, makhluk semacam ini memiliki kekuatan super sekaligus kekuatan Luna dan Dewa Bunga. Pada saat itu, di permukaan sisik berwarna, 10 warna mengalir, dan dari waktu ke waktu, muncul potongan-potongan sisik ular dengan lingkaran cahaya 10 warna. Hal semacam ini, kurasa satu-satunya cara untuk pergi ke pusat dunia iblis adalah dengan pergi ke sana. Suner menatap Cailin dengan ekspresi sedikit sedih, dan setelah menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk pergi. Suner, kau jelas-jelas berjanji padaku. Begitu Suner selesai berbicara,
Cailin langsung memarahinya dengan marah, tetapi suaranya terdengar lembut dan tanpa wibawa. Saudari Cailin, kondisi tubuhmu harus segera diatasi. Tidak ada penundaan. Sekarang kita memiliki kekuatan untuk mengatasinya di wilayah api tak berujung, bahkan di tengah dunia iblis. Kaoru berbicara dengan keras kepala. Suner, Yuner, aku akan meninggalkan kalian dengan domain api tak berujung dan alam abadi. Besok, aku akan membawa Cailin ke alam iblis untuk menyelesaikan masalah ular piton penelan langit 10 warna. Wajah Xiaoyan tampak muram, dan alisnya sangat serius. Saudara Xiaoyan, saya sudah melakukan penyelidikan, tetapi pusat dunia iblis terlalu misterius, dan wilayahnya sangat luas, sehingga mustahil untuk menemukan pintu masuk ke pusat dunia iblis. Ketika kakak Xiaoyan pergi, dia bisa mengunjungi kediaman serigala naga Heisha terlebih dahulu. Dia adalah bawahan Kaisar Iblis, dan dia pasti tahu beberapa hal tentang pusat dunia iblis. Sun Er perlahan-lahan menyampaikan informasi yang telah ia temukan. Ya, Xiaoyan mengangguk, dan pada saat yang sama, matanya dipenuhi cinta saat dia menatap Cailin yang terbaring di tempat tidur. Aku baik-baik saja. Bahkan saat itu, Cailin masih berbicara dengan acuh tak acuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah dia tidak ingin Xiaoyan dan yang lainnya mengkhawatirkannya. Sayang sekali bahwa ketidakberdayaan pada tubuh, bahkan kulit dan darah, cahaya 10 warna di dalam jiwa terus mengalir, dan ada jejak samar yang melahapnya. Dia juga tahu bahwa jika kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak segera diatasi, cepat atau lambat itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Tetapi dalam ingatannya, dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan 10 warna itu benar-benar luar biasa. Meskipun kekuatan Xiaoyan kini telah menembus level reinkarnasi ke-6, Cailin tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Ada firasat di tengah kegelapan, sepertinya bahkan kekuatan Xiaoyan tingkat reinkarnasi 6 lapis saat ini pun masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan 10 warna. Kekhawatiran dan ketakutan perlahan-lahan menguasai hatiku. Sambil sedikit menoleh, ia melihat Xiaoyan dan kedua wanita di depannya terus-menerus mendiskusikan perjalanan ke dunia iblis. Tidak ada rasa takut di matanya, tetapi hati Cailin tiba-tiba dipenuhi kehangatan.